Relasi dan fungsi. Ada 3 jenis hubungan yang menyatakan untuk hubungan antara satu dengan yang lain, anggota satu dengan yang lain, dapat dinyatakan dengan menggunakan satu relasi, 2 pemetaan, 3 korespondensi satu-satu. Apa perbedaan antara relasi, pemetaan, korespondensi satu-satu? Itu diperhatikan ya. Perbedaannya, kalau relasi itu anggota daerah domain, daerah sini domain namanya ya, ini kodomain. Yang kena titik itu artinya range. Jadi kalau yang kayak begini, domainnya ini 1, 2, 3. Kalau kodomainnya 1, 2, 3, 4. Tapi range-nya hasilnya 1, 2, 3 yang kena titik ya. Jadi bedanya relasi sama pemetaan, kalau relasi domainnya bisa bercabang, bisa mendua ya, itu kalau relasi. Kalau pemetaan tidak bisa, dia tidak bisa bercabang, dia ini ke sini tapi dia tidak bisa ini ke salah satu, jadi pokoknya tidak bisa bercabang. Ini ke sini terus ini juga ke sini boleh, ini sendiri boleh ya, itu kalau pemetaan. Tapi kalau relasi bisa dia ke A, dia juga ke B, itu bisa. Kalau korespondensi satu-satu itu harus 1 lawan 1. Jadi misalnya ini ke sini, ini tidak boleh ke ini, seperti ini tidak boleh. Ini ke sini, ini juga ke sini, tidak boleh. Itu kalau korespondensi satu-satu harus 1 lawan 1. Dan biasanya kalau korespondensi satu-satu di sini domainnya anggotanya ada 3, 1, 2, 3. Kodomainnya juga anggotanya ada 3. Ya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, domain bisa bercabang. Jadi bisa bercabang. Yang kedua, domain dan kodomain tidak harus ada pasangannya. Jadi kalau kodomainnya tidak ada pasangan atau domainnya tidak ada pasangan, itu namanya relasi. Kemudian jumlah anggota domain boleh tidak sama dengan anggota kodomain. Jadi kalau misalnya sini anggotanya 3, sini 4 tidak masalah. Tidak mesti harus sini 3, sini 3. Ya. Kemudian kalau pemetaan, domain tidak boleh bercabang. Jadi daerah domain sini tidak boleh bercabang. Tidak boleh seperti ini, bercabang. Ya. Kemudian domain harus ada pasangannya. Jadi ini domain itu harus ada pasangannya, tidak boleh kalau dia kosong. Seperti ini kan kosong. Tidak boleh ya. Terus kemudian jumlah anggota domain tidak harus atau boleh juga tidak sama dengan anggota kodomain. Jadi misalnya sini anggotanya jumlahnya 3, sini 2 boleh. Atau sini 3, sini 4 boleh. Jadi tidak mesti harus sama, ini 3, ini 3. Tidak seperti kayak korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu ini 3, ini 3 ya. Domain ya, kalau korespondensi satu, domain tidak boleh bercabang, sama dengan pemetaan. Tetapi domain harus tepat berpasangan 1 lawan 1 dengan kodomain. Tidak boleh satu kodomain diduai oleh dua domain, itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, anggota domain harus sama dengan anggota kodomain. Jadi kalau sini 3, ini 3 ya. Kemudian relasi ataupun pemetaan ataupun korespondensi satu-satu dapat dinyatakan dengan A. diagram panah, B. diagram kartesius, dan C. himpunan pasangan berurutan. Nah, kemudian kita lihat contohnya ya. Perhatikan data di bawah ini. Ada 4 orang anak dan 3 jenis permainan. 4 orang anak itu Aldi, Syifa, Nadia, Dani. 3 jenis permainan itu voli, basket, tenis. Kegemarannya, Aldi suka voli, sama ini ya. Aldi suka voli. Syifa suka voli, Syifa juga suka basket. Nadia suka voli, basket, tenis, dan Dani gemar tenis. Buatlah diagram panah, diagram kartesius, himpunan pasangan berurutan. Jadi kita buat diagram panahnya dulu. Yang daerah sini adalah nama, ya, anggota nama. Yang daerah sini anggotanya olahraga. Ya, jadi misalnya Aldi suka voli. Berarti di sini kita kasih Aldi ke voli, tanda panah. Ya. Syifa suka voli dan basket. Syifa suka voli dan basket. Jadi di sini kita kasih tanda panah. Syifa suka voli. Syifa juga suka basket. Kemudian di sini Nadia suka voli, basket, tenis. Jadi di sini Nadia suka voli, basket, tenis. Tuh ya. Kemudian Dani suka tenis. Berarti di sini Dani suka tenis. Ini ya. Gitu.
Ya, Dani suka tenis. Nah, kalau dia itu diagram panah namanya. Kalau diagram Cartesius kita buat Aldi kan suka voli. Jadi kita taruh Aldi titik sini voli. Shiva suka voli dan basket. Voli, basket. Nadia suka voli, basket, tenis. Tiga-tiganya voli, basket, tenis. Denny suka tenis itu. Ya, itu diagram Cartesius. Bagaimana kalau himpunan pasangan berurutan? Himpunan pasangan berurutan ambil dari sini. Aldi suka voli. Jadi kita tulis Aldi, voli. Shiva suka voli dan basket. Berarti Shiva voli, Shiva basket. Kemudian Nadia suka voli, basket. Voli, Nadia suka voli, berarti Nadia voli, Nadia basket, Nadia tenis. Kemudian Denny suka tenis. Denny tenis. Itu ya, itu kalau dia himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang kita lihat lagi berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Salin dan lengkapi diagram panah yang menunjukkan relasi kurang dari himpunan A ke himpunan B. Jadi ini kurang dari ini. Angka 1 itu kurang dari angka 2. Angka 1 juga kurang dari angka 4. Angka 1 juga kurang dari angka 6. Tuh ya. Nah, kalau 2 kurang dari 4, 2 kurang juga dari 6. Kalau 3 kurang dari 6. 4 juga kurang dari 6. 3 kurang dari 4 dan 6 ya. Ini 4. Itu ya. Itu diagram diagram panah. Kemudian nomor 3 misalnya. Buat diagram panah yang menunjukkan relasi akar kuadrat dari. Jadi kita tulis dulu di sini. Akar kuadrat dari himpunan X 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 16, 12. Jadi kalau ininya cuma 1, kita buatnya 2. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 16, 25. 0, 1, 2, 3 sama persis ya dengan ini. 4, 8, 9, 16, 25. Sekarang kita mulai. 0 akar dari 0. 1 akar dari 1. 2 akar dari 4. 3 akar dari 9. 4 akar dari 16. Masih ada? Tidak ada ya? Jadi itu relasi akar kuadrat dari. Kemudian yang nomor 4, perhatikan diagram berikut. Ada 2, 3, 5, 7, 1, 2, 3, 4. Diagram panah untuk relasi lebih dari. Jadi kita tulis di sini lebih dari. Mulai ya. 2 lebih dari 1. 3 lebih dari 1, 3 lebih dari 2. 5 lebih dari 1, 2, 3, 4. 7 lebih dari 1, 2, 3, 4. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana diagram Cartesiusnya? Diagram Cartesius 2 ke 1. Jadi 2 ke 1. 3 ke 1, 2. 3 ke 1, 2. 5 ke 1, 2, 3, 4. 5 ke 1, 2, 3, 4. 7 ke 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu ya, itu diagram Cartesius. Nah, sekarang kita lihat lagi berikutnya. Relasi antara dua himpunan K dan L dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan. Jadi ada 2, 6, 3, 9, 4, 12, 5, 15, 6, 18. Tulis himpunan K dan L dengan mendaftar anggotanya. Jadi kalau kita daftar anggotanya, K itu bagian depan. Ya, kan dia bilang himpunan K dan L. Jadi K depan, L belakang. Jadi berarti K-nya 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau L 6, 9, 12, 15, 18. 6, 9, 12, 15, 18. Ya. Nah, relasinya apa hubungannya?
2 bisa ke 6, 3 bisa ke 9, 4 ke 12, 5 ke 15, 6 ke 18. Kira-kira apa ya hubungannya? Kalau kita kali 3, 2 kali 3 6, betul. 3 kali 3 9, betul. 4 kali 3 12, 5 kali 3 15, 6 kali 3 18. Berarti hubungannya atau relasinya adalah kali 3. Oke ya.